Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Seperti kata firman, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 242, muliakan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber kasih dan rahmat, kembali kami menghadap kehadirat-Mu dalam ibadah keluarga hari ini. Kiranya Roh Tuhan membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Doa ini kami halaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Muliakan Raja Sorga, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama-sama kita mau masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita persiapkan hati, kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi yang kami hadapi saat ini. Kami memperoleh kekuatan melalui firman Tuhan yang akan dilayankan di tengah-tengah ibadah rumah tangga. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, dikala kami bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Jauhkan daripada kami pikiran-pikiran yang mengembara. Biarlah semua kami menikmati kekayaan firman Tuhan yang kami percaya menjadi berkat di dalam hidup ini. Layakkan semua kami, layakkan hamba-Mu, agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada semua kami Bapa, melalui hamba yang sudah Engkau persiapkan. Kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri, bersama-sama kita mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab
Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga 16 yang mengatakan kepada kita, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian yang menjadi pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, apa kabarnya? Kami percaya dan kami meyakini kita semua ada di dalam pengasihan Allah Bapa. Kita masih boleh menikmati hari-hari yang kita jalani bersama-sama. Bahkan pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah rumah tangga. Hari ini kita bersama-sama membaca dari kitab Ibrani. Saudara-saudara, surat Ibrani dialamatkan kepada orang Kristen yang hidup pada abad mula-mula. Surat ini dikirim dalam rangka meneguhkan iman harap percaya mereka ketika mereka berada di dalam situasi kondisi yang tidak nyaman. Mereka dikejar-kejar, mereka berada di dalam penganiayaan. Penekanan dari surat Ibrani ini adalah bersama dengan Kristus, hidup orang percaya ada di dalam jaminannya. Sehingga di dalam Kristus, bersama Kristus, orang percaya tidak lagi membutuhkan ritual-ritual atau adat istiadat yang katanya bisa atau dapat memberikan jaminan. Apa alasan dari si penulis kitab Ibrani ini untuk mengatakan hal yang demikian? Tentu pengalaman hidup dari si penulis kitab Ibrani. Dia mengalami pemeliharaan Tuhan, dia merasakan, dia menikmati kehadiran Tuhan. Penulis kitab Ibrani mempunyai alasan yang cukup kuat. Pertama, pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang mempunyai nilai tertinggi jika dibandingkan dengan persembahan-persembahan yang dilakukan oleh sistem kepercayaan Yahudi. Pengorbanan Kristus luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman hidup si penulis kitab Ibrani. Dia merasakan bahwa Kristus yang dia yakini
Kristus lebih tinggi, Kristus lebih baik dari kekuatan, dari kuasa yang ada. Bahkan dari para malaikat. Kenapa? Karena Kristus disembah oleh mereka. Kristus lebih baik dari Musa. Karena ia menciptakan Musa. Ia lebih hebat dari keimaman Harun. Karena penebusan Kristus adalah penebusan yang kekal. Ia lebih hebat dari hukum Taurat. Karena ia menjadi perantara bagi perjanjian yang lebih tinggi. Alasan-alasan yang dikemukakan atau yang disampaikan oleh si penulis kitab Ibrani ini, alasan-alasan ini membuat atau mengajak orang percaya untuk siap menghadapi tantangan. Tantangan berupa penganiayaan. Tidak sedikit orang percaya pada abad mula-mula menghadapi penganiayaan ini, bisa saja mereka meninggalkan keyakinan mereka. Mereka yang sudah menerima Kristus tentu merasa bahwa tidak ada gunanya hidup di dalam keyakinan kepada Kristus, karena kenyataannya, realitanya mereka berada dalam penganiayaan. Penulis dari kitab Ibrani ini mengajak semua yang membaca. Penulis surat Ibrani ini menyebarkan surat ini. Jadi bukan dialamatkan kepada jemaat tertentu seperti tulisan-tulisan Paulus, tidak. Tapi bentuk daripada surat Ibrani ini adalah surat edaran. Siapa yang membaca surat edaran ini diharapkan mereka tidak menjadi takut, tidak menjadi gentar menghadapi penganiayaan tersebut. Itu yang menjadi situasi kondisi pada abad mula-mula, sehingga penulis kitab surat Ibrani ini membuat tulisan teologis dialamatkan kepada orang-orang percaya. Hari ini kita membaca tulisan ini. Ketika kita bersama-sama ada di dalam situasi kondisi yang cukup membuat kita menjadi khawatir. Kurang lebih 8 bulan kita berada dalam situasi kondisi yang dikepung dengan perasaan takut akibat daripada COVID-19. Dan virus ini bukan hanya dialami oleh kita, tapi dialami oleh dunia. Bacaan kita mengajak kita semua melihat kepada Yesus yang menurut pembacaan kita dikatakan dia adalah imam besar. Bacaan kita mengajak kita semua mempertebal iman keyakinan kita. Yesus yang adalah anak Allah, dia adalah imam besar. Yang berbeda dengan imam-imam lainnya. Yesus telah melintasi semua langit. Yesus yang dicobai tapi tidak berbuat dosa. Yesus yang merasakan, Yesus yang terlibat di dalam semua kelemahan-kelemahan di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus yang kita yakini adalah Yesus yang tidak menelantarkan kita masa bodoh dengan kehidupan kita. Tidak. Dia ada. Dia paham betul
atas apa yang menjadi pergumulan kita. Dia merasakan duka cita kita. Dia merasakan juga apa yang menjadi pergumulan kita. Dia ada, dia hadir, dia turut bersama-sama dengan kita. Yesus yang menurut pembacaan kita adalah imam besar agung. Dia menjadi penopang untuk kita semua. Sehingga apa yang digarisbawahi oleh si penulis kitab Ibrani pada abad mula-mula, dia sangat relevan dalam mengokohkan iman, harap, percaya kita pada saat ini. Benar, situasi, kondisi yang kita hadapi pada saat ini bukan dalam bentuk penganiayaan. Tidak. Tapi situasi kondisi yang kita hadapi pada saat ini adalah bersama-sama kita menghadapi pandemi ini. Bagaimana di dalam kebersamaan kita menghadapi pandemi ini? Apakah kita harus menyalahkan Dia, Allah pencipta semesta alam ini? Apakah kita harus berlari dari hadapan Dia, mencari kekuatan-kekuatan yang lain? Apakah kita meninggalkan Dia? Penulis kitab Ibrani, ketika dia ingin menyampaikan apa yang menjadi pengalaman hidup dia, dia mengatakan Kristus adalah jaminan dari semua orang yang percaya, yang mengandalkan hidupnya kepada Dia. Kristus adalah pengendali dalam perputaran kehidupan ini. Sehingga ketika kita ada di luar kendali Dia, ketika kita melepaskan hubungan kita dengan Dia, kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Karena itu, melalui pembacaan kita pada malam hari ini, bersama-sama kita diajak melihat bagaimana dengan pengakuan iman kita. Pengakuan iman yang kita ikrarkan di dalam setiap ibadah hari Minggu. Bagaimana pengakuan iman yang kita ucapkan bahwa aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi dan seterusnya. Apakah pengakuan iman itu masih relevan dengan situasi kondisi yang kita hadapi? Ataukah pengakuan iman itu sekedar kelengkapan dari liturgi? Bagaimana pengakuan iman itu diperhadapkan dengan realita yang ada? Lewat pembacaan kita pada malam hari ini, Anak Allah Yesus Kristus yang adalah penyelamat, yang menjadi imam besar yang memperkenankan kita bertemu berhadapan dengan Dia lewat doa-doa kita, lewat kidung pujian kita. Yesus Kristus yang adalah anak Allah, yang adalah imam besar yang menjadi perantara kita. Dia yang menjadi jaminan daripada kehidupan kita. Karena itu, seberat apapun, sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi, tapi ketika kita berjalan bersama-sama dengan Dia, Yesus yang adalah anak Allah, imam besar, maka tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi hal-hal yang mencemaskan kita. COVID-19, virus ini dia boleh ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berdamai dengan si virus ini. Tentunya kita berdamai melalui tatanan yang baru. Menggunakan masker, mencuci tangan, memelihara kesehatan tubuh,
menjauhkan kumpulan-kumpulan yang dicurigai bisa menularkan tatanan baru, mengajar kita semua bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Bukan di dalam ketakutan, bukan di dalam kekhawatiran, tapi di dalam keyakinan Dia yang adalah imam besar yang agung itu menjaminkan hidup kita, karena Dia menjadi kekuatan, Dia menjadi penopang dalam hidup kita. Kasih-Nya sungguh luar biasa, melampaui segala hal yang tidak bisa kita bayangkan. Karena itu, letakkanlah kehidupan kita di dalam tangan pengasihan-Nya, supaya kita merasa aman. Apapun yang mengancam kita, apapun yang menganiaya kita, kita tidak takut dengan hidup yang harus kita jalani ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah pengasih yang mengaruniakan kehidupan bagi kami semua. Kami percaya dan kami meyakini perjalanan hidup kami ada di dalam genggaman tangan pengasihan-Mu.
Sekalipun saat ini dunia mengalami ketakutan oleh karena wabah virus COVID-19. Kami tidak merasa hilang arah dengan adanya virus ini. Karena kami percaya Yesus yang adalah penyelamat, yang adalah Imam Agung yang besar, Engkau melampaui segala kekuatan, segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Engkau sanggup menaklukkan semua kekuatan kuasa yang ada, yang mendera kehidupan dunia ini, yang membuat kami takut, membuat kami putus asa, membuat kami merasa tidak berdaya. Kami bersyukur kami punya Kristus yang adalah Imam Agung yang besar. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami ini. Karena kami meyakini di luar Engkau, tanpa Engkau, kami tidak akan sanggup untuk menjalani kehidupan ini. Karena itu kami mempersembahkan pujian syukur kami kepadamu. Untuk hari-hari yang boleh kami lalui, dalam tantangan, dalam pergumulan, dalam tekanan-tekanan, semua tidak membuat kami khawatir. Terima kasih Bapa. Kekuatan yang kami peroleh pada malam hari ini lewat ibadah rumah tangga, firman-Mu yang mengokohkan langkah-langkah perjalanan hidup kami. Kiranya menjadi kekuatan untuk kami melanjutkan perjalanan hidup ini. Karena kami tahu kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami ingat ada begitu banyak orang yang saat ini meragukan tentang kehidupan mereka. Mereka khawatir, mereka cemas. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau memberkati sehingga di dalam ketakutan, di dalam kecemasan mereka, mereka melihat ada jalan keluar yang terbaik, yaitu bersama-sama dengan Engkau. Kami ingat ibu janda, para duda, kami ingat anak-anak yatim piatu, kami ingat mereka yang mengalami PHK, kami ingat mereka yang ada dalam tekanan-tekanan hidup. Kami ingat semua yang menderita. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan kehidupan mereka. Tuhan, lakukanlah sesuatu bagi mereka. Sehingga di dalam kehidupan mereka, mereka hanya memandang kepada Engkau saja. Kami ingat kekasih-kekasih kami yang terbaring di dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang terpapar dengan virus corona ini, Tuhan juga mau datang menghampiri mereka. Biarlah cinta kasih Tuhan yang melampaui segala akal itu mengurangi rasa penderitaan mereka di tempat pembaringan mereka. Kami berdoa bagi tenaga medis, gugus depan, mereka yang memberikan diri menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menangani pandemi ini. Berkati mereka dengan jerih payah mereka. Tuhan menjadi sumber kekuatan buat mereka sehingga mereka tidak takut ancaman apapun yang akan mereka hadapi. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang juga bergumul untuk menghadapi tantangan atau yang menghadapi pandemi ini. Berkati gereja-gereja-Mu. Apapun yang menjadi situasi dan kondisi saat ini, gereja-Mu tetap ada dalam kesetiaannya melayani, bersaksi kemuliaan bagi nama Tuhan,
mereka melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Khusus kami berdoa bagi kehidupan jemaat Efata dengan semua tantangan-tantangannya, pergumulannya. Engkau berkati jemaat-Mu ini, supaya jemaat-Mu ini terbuka melayani banyak orang lewat kehadirannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada di sekitar ini. Terima kasih Bapa, hamba-hamba-Mu yang Engkau tempatkan di tengah-tengah jemaat ini, penatua, diaken, pelkat, komisi, semua kami yang terhimpun di dalamnya. Bersama-sama kami mau membangun tubuh Kristus melalui talenta yang Tuhan berikan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami boleh bersama-sama menggumuli segala sesuatu yang ada di seputar kehidupan kami, bangsa dan negara kami. Kami juga letakkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati para pejabat pemerintah, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, yang berada di pusat ibu kota negara sampai yang berada di daerah-daerah terpencil. Hikmat, kebijakan, kearifan Tuhan mewarnai tugas panggilan mereka. Kami yang sama-sama mengikuti ibadah pada malam hari ini di tiap-tiap rumah tangga kami, Engkau berkati kami, Engkau mengenal kami dengan semua yang menjadi kebutuhan kami. Biarlah hidup kami selalu menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalamnya. Anak-anak kami yang sementara mengikuti pendidikan, Engkau juga berkati agar mereka tidak menjadi bosan ketika mereka ada mengikuti pendidikan dari rumah. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ampuni salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dengar dan sambut doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, Mazmur 30 ayat 5, yang mengatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati persembahan kita.
senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Tuhan kami, siapakah kami sehingga kami boleh membawa persembahan ke hadapan-Mu? Kiranya persembahan syukur kami ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu dan kasih-Mu bagi dunia ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau kembali melanjutkan perjalanan hidup ini dengan berbagai tantangan dan pergumulan di dalamnya. Kita percaya bahwa ketika kita meletakkan perjalanan hidup ini bersama dengan Kristus yang adalah juru selamat kita, maka kita tidak perlu takut ataupun khawatir, cemas menghadapi semuanya. Bersama-sama kita kidungkan Kidung Jemaat 402 bait pertama dan ketiga. Angkatlah hatimu menghadap Allah, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara kehidupan kami semua, sekarang ini kekal sampai selama-lamanya.